Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Pada video ini kita akan membahas tentang PVC, salah satu layanan atau service yang ada di Amazon Web Service atau AWS. Untuk mengakses PVC bisa kita menggunakan PVC ini dari pencarian ya. PVC bisa kita tandai bintang atau dari service, kemudian ke bagian network and content delivery. Jadi di sini ada PVC. Untuk muncul di tab ini maka kita kasih tanda bintang. Oke, ini sudah ada. Baik, untuk pengantar, PVC adalah singkatan dari Virtual Private Cloud. Jadi semacam network virtual yang diatur oleh AWS untuk kita gunakan di akun kita di regional tertentu. Jadi misalnya ini di regional Jakarta, maka PVC yang kita buat itu hanya berlaku atau aktif di regional tersebut. Ketika kita pindah region, maka PVC tersebut sudah tidak ada lagi. Cara kerjanya seperti apa? Ini ya, PVC ini memberikan kita full control ya terhadap virtual network kita, alamat IP-nya, subnet-nya, tabel routing-nya, internet gateway-nya, dan sebagainya. Bisa lihat di gambar. Jadi PVC itu berada dalam regional tertentu dan bisa berada di 2 atau lebih ya, biasanya 3 subnetnya atau 3 availability zone atau AZI ya, availability zone. Jadi di setiap region itu ada biasanya 3 zona dan PVC itu bisa berada di 1, 2 atau di ketiga-tiga zona yang ada dalam region tersebut. Fiturnya apa saja? Ya, alamat IP, routing, network access layer, control, termasuk di dalamnya juga security group ya, yang kemarin sempat kita bahas, dan traffic monitoring juga untuk melakukan monitor traffic yang ada di jaringan kita. Untuk pricing ini Amazon PVC free ya, atau gratis. Yang perlu kita bayar adalah ketika kita menggabungkan PVC ini dengan misalnya ketika kita membuat EC2 instant atau VPS, maka VPS-nya yang perlu dibayar. Walaupun VPS tersebut dapat alamat IP dari Amazon PVC kita, alamat IP-nya, networknya, gateway-nya, DNS dari PC kita itu tidak kena charge. Yang kena charge adalah pemakaian dari EC2-nya atau VPS-nya. Oke, itu untuk pengantar apakah itu PVC. Jadi PVC itu semacam virtual network yang secara logika terisolasi ya, di regional tertentu. Oke, sekarang kita akan demokan bagaimana cara untuk membuat PVC. Kita langsung klik ini atau dari sini ya, karena pernah saya buka sebelumnya. PVC secara default ketika kita membuat sebuah region aktif, ini misalnya Jakarta ya, sebelumnya tidak aktif kemudian kita aktifkan,
maka akan dibuatkan default PVC. Jadi di sini bisa kita lihat kita sudah memiliki satu PVC dengan blok IP 172.31/16. Nah, ini DHCP-nya, routing table-nya, dan network ACL-nya juga. Oke, kita bisa balik lagi ke PVC dashboard kita. Di sini bisa kita lihat juga PVC kita ini ada di 3 subnetnya. Jadi Asia Pasifik 3 Jakarta ini ada 3 zona availability zone, dan PVC kita ada di 3 zona tersebut. Satu routing table, internet gateway. Ini security group yang pernah kita buat sebelumnya, karena security group itu menempel atau terasosiasi dengan salah satu PVC. Kemudian juga DHCP-nya untuk DHCP server, dan kita juga kemarin sudah membuat atau menyewa Elastic IP. Oke, kita akan buat satu PVC lagi yang kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita klik menu ini, Launch PVC Wizard. Oke, ini adalah tampilan baru dari pembuatan PVC Wizard-nya. Sebelumnya saya tidak seperti ini ya. Ini lebih simpel kelihatannya. Jadi ada dua pilihan, apakah kita menggunakan untuk membuat PVC only atau PVC lengkap dengan subnet, dengan routing table, dengan gateway dan segala macamnya. Kita pilih yang ini saja. Kemudian kita masukkan namanya ya, nama atau tagnya. Nah, kita buat ini tentang siapa namanya ya, belajar. Oke, dia akan auto generate ke sini ya, bisa dilihat modelnya. Kemudian blok IP-nya bisa kita custom juga, yang private IP ini ya, 10.10, dan kita set 20 aja ya. Kita dapat IP sebanyak 4000. Oke, 20 saja. Ini untuk IP blok IP 4, untuk IP private bukan, untuk IP versi 6 kita tidak pakai ya. Tenansinya default. Nah, di sini kita bisa memilih PVC kita ini berada di zona yang mana saja. Jadi di Jakarta ini ada 3 zona. Kalau kita pilih 3 zona, maka nanti akan ada zona 3A, 3B, dan 3C. Kalau kita pilih 2, maka cuma 2A dan B. Di sini bisa kita custom juga, kita mau menggunakan zona yang mana ya. Misalnya kita aktifkan 2 ini ya, zona 3A dan 3B. Kemudian juga untuk number of public subnetnya, jadi kita bisa membuat subnetnya itu public dan private. Jadi bisa kita pisahkan mana aplikasi yang misalnya di subnet yang publik, dan mana aplikasi-aplikasi yang berada di subnet private. Misalnya database, Redis, misalnya ya, itu kan tidak perlu sebenarnya diakses dari internet. Namun kadang juga bisa kita buat juga dia di public subnet, tapi portnya diblok dengan security group. Itu bisa juga. Misalnya di kasus ini bisa kita nolkan, artinya kita hanya membuat subnet yang public ya. Mengapa cuma 2? Karena kita pilihnya hanya 2 zona. Kalau misalnya kita pilih 3, nanti di sini juga public subnetnya 3.
Kemudian juga untuk blok IP-nya juga bisa kita atur, misalnya untuk public 1 ini IP 10 misalnya. Nah, ini misalnya IP 20. Bisa kita custom ya, asalkan masih masuk dalam blok yang ini ya, di 20 ini. Ini artinya sebanyak 20 digit karakter dari karakter biner dari blok IP ini masih berada dalam istilahnya PVC belajar ini. Oke, NAT gateway kita tidak pakai ya, karena kita tidak menggunakan private subnet tadi. Kalau kita menggunakan private subnet dan ada keperluan untuk akses internet dari server yang di subnet ini, maka diperlukan NAT gateway, atau istilahnya juga bisa menggunakan ini ya, jika diperlukan ke S3 ya. Sini juga PVC endpoint-nya kita nonkan sehingga tidak ada endpoint NAT gateway ke S3. Bisa dilihat grafiknya, diagram ya, bukan grafik. Kita PVC namanya belajar, dia ada di 2 zona subnet, 3A dan 3B, HP Southeast 3A dan 3B ya, dan 1 routing table, 1 internet gateway-nya. Kemudian juga kita aktifkan DNS hostname dan DNS resolution-nya. Oke, kita bisa klik create PVC untuk membuat virtual private cloud ini. Oke, bisa dilihat ya, AWS sedang mengenerate subnetnya. Ada error. 20 ini tidak masuk lagi dalam subnetnya ternyata ya. Bisa kita back lagi. Salah config ya. Ini seharusnya 20 sudah tidak masuk dalam blok 24. Kita ganti 11 ya. 10 20 ini 4 16 ya. 16. Oke, tidak masuk ya. Kita coba 11 sekarang. Create PVC lagi. Oke, bisa dilihat ya, sudah dibuatkan PVC dengan ID ini, enable hostname, DNS, subnet yang 3A, 3B, internet gateway-nya, attach gateway ke PVC, routing table. Oke, bisa kita klik view PVC. Nah, ini dia PVC yang sudah kita buat. Ini blok IP-nya ya. Bisa kita lihat subnetnya ada 2, 3A dan 3B. Routing tabelnya juga kita udah buatkan dengan 2 subnet ya. Ini supaya kedua subnet ini bisa saling komunikasi dan bisa ke internet melalui internet gateway. Internet gateway kita yang memberikan akses ke dan dari internet. DHCP-nya, kita tidak perlu DHCP ya. Oke, bisa ke dashboard. Ada 2 PVC, subnetnya 5 karena 2 dari yang kita buat. Routing tabelnya ada 3. Ini yang untuk yang pertama ini untuk traffic lokal ya. Yang ini untuk traffic ke internet.
Kemudian network ACL juga karena sudah ada yang kita buat. Security group nambah satu lagi, jadi akan ada default security group lagi yang untuk ke PVC kita ya. Ini yang PVC ini adalah PVC belajar PVC kita. Jadi saat kita membuat sebuah PVC baru, maka security group default baru akan dibuatkan. Demikian pengenalan kita tentang PVC, sebuah konsep jaringan lokal yang terisolasi secara logika di AWS resource ya. Ini sebagai dasar untuk kita bisa membuat sebuah instan atau VPS di AWS. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.